Pemuda dan Hari Pahlawan dengan tema Pemuda yang Melayani. Kenapa sih Kak kok disebut special edisi? Karena di sini kita tidak di tempat biasanya yaitu GKJ Raden Palur, tapi kita pindah ke kabupaten sebelah. Bermigrasi gitu. Mencari suasana baru Ya, suasana baru di kota baru. dengan doi baru. Tinggal. Terus ada apa lagi sih Kak kok bisa spesial banget nih? Kayaknya ada narasumber yang spesial juga ya kali ini ya. Di sini kan kita ke Sragen. Kita di sini mengunjungi GKJ Taman Murni. Maka nggak asing lah dengan seperti Mas Christian Galabara. Siapa sih yang nggak ngerti Mas Christian Galabara? Sekarang kita sambut yuk Mas Christian Galabara. Halo. Halo Mas. Halo. Halo Mas. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya baik sekali, Luar apalagi luar biasa. Apalagi dikunjungi teman-teman dari Dagen Palur, wah menyenangkan sekali. Gimana? Nah, di sini apa? Bukan Mas Galabara di sini. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini jelas aktivitas kita jadi semakin sibuk ya. Teman-teman merasakan sendiri, biasanya cuma ibadah biasa, sekarang harus syuting, harus rekaman, harus live streaming dan lain sebagainya. Jadi di sini juga akhirnya saya ikut membantu teman-teman pemuda live streaming, rekaman dan lain sebagainya juga. Pelayanan tetap pelayanan. Ya seperti itulah. Perbedaannya terasa banget ya Mas dari sebelum pandemi kita bisa berkumpul bareng-bareng, bisa ibadah tuh nggak harus mantengin layar laptop tuh tahu-tahu nanti nge-lag tuh penyembahan mati kan. Nah betul. Masa sekarang itu lebih gimana ya? Lebih banyak jarak. Iya. Termasuk sama dia gitu kan. Iya. Udah biasa itu. Iya makanya. Nah, dengar-dengar dari teman-teman itu Mas Christian tuh suka dengan kopi ya. Waduh, suka banget. Penikmat kopi. Kamu juga? Hanya kopi biasa dari Kopi sasetan. kopi Kastura. Apa itu kopi apa itu? Nggak tahu sebenarnya apa. Nope. Wah mantap lah ya. Ya kopi memang banyak sih jenisnya, ada yang suka espresso tadi, ada yang americano. Termasuk Indonesia ini termasuk negara yang jenis kopinya terbanyak dan enak-enak kopinya. Bisa sebagai penghasil di dunia juga ya Mas, sebagai peluang Indonesia itu kan bagi masa pandemi ini kita sebagai penghasil kopi juga itu dimanfaatkan sama orang-orang. Betul sekali. Malah itu menjadi peluang para pemuda-pemuda loh. Pemuda yang berbisnis, dia buka kedai kopi. Bahkan ada pemuda itu yang bukan hanya buka kedai kopi, dia terlibat menjadi petani kopi. Karena sumber dari kopi yang sebenarnya adalah dari petani kopi yang baik. Langsung turun ke lapangan. Jadi peran pemuda dalam dunia kopi juga ada. Keren banget sih yang pemuda sekarang kan jarang banget ya Kak yang mau masuk ke lapangan langsung ikut petani, ikut mengolah kebun kan jarang banget. Perlu diapresiasi sih ya Kak. Sangat perlu. Karena pemuda sekarang itu lebih senang. Kamu lebih senang apa ya? Milih mana? Milih di rumah atau berkebun? Rebahan. Twitteran di rumah rebahan gitu. Kalau di masa yang longgar atau apa ya, selama sebagai mahasiswa itu ya, berkebun. Lebih suka berkebun. Kalau ada lahannya ya saya pilih berkebun. Di perumahan kosong nggak ada lahan. Ngapain di situ? Ada yang ngomongin gitu loh. Nggak ada halamannya. Nggak ada alamat apa nggak ada niat? Nggak ada. Tapi nggak ada sih kalau mama kan emang suka berkebun gitu di halaman. Dia walaupun kecil, walaupun sedikit masih. Oh seperti itu ya, gitulah menariknya. Oke, langsung saja. Gimana sih Mas asal mula Sumpah Pemuda? Ini nanyanya berat ini sejarah ini. Ini setengah jam ini nggak cukup Flashback untuk masa menjelaskan. lalu. Perlu flashback sejarah, makanya ada istilah jas merah. Jangan Jangan lupakan sejarah.
Yang penting sejarah jangan dilupakan. Kalau mantan, wah, mantan dilupakan. Pengalamannya. Jadi kalau melihat sejarah Sumpah Pemuda ini kita harus melihat atau flashback abad-abad 20 awal. Karena pada saat itu abad 20 awal itu adalah awal mula namanya politik etis dari Hindia Belanda, yang mereka berusaha mengapresiasi para pemuda di Nusantara, belum Indonesia toh, Nusantara ini untuk membuat mereka terdidik. Makanya pemuda di Bumi Pertiwi ini dididik oleh Belanda. Kemudian Belanda ini seperti apa ya? Seperti memakan buah yang tidak diharapkan. Karena dia berharap ketika mereka membuat pemuda-pemuda di Nusantara atau Bumi Pertiwi ini sekolah dan menjadi pintar, diharap mereka bisa berkontribusi ke Belanda. Tapi ternyata ketika pemuda dari Nusantara ini dibuat pintar, mereka menjadi kritis. Mereka melihat ini Belanda bukannya memakmurkan Nusantara, tetapi mengeksploitasi besar-besaran Nusantara. Akhirnya dibuatlah sebuah perhimpunan atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Nusantara atau Bumi Pertiwi ini, yang kita kenal sebenarnya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda itu pada awalnya diadakan tahun 1926. Yang pertama 1926. Yang kedua 1928. Nah, yang pertama ini adalah dari Yong Java, Yong Molucas, Yong Celebes, Yong Sumatera, dan Yong Java Betawi juga ada. Mereka berkumpul menjadi satu untuk membicarakan tentang politik, tentang pendidikan, tentang ekonomi dan pembangunan dari Nusantara ini. Untuk membantu Nusantara yang lebih baik lagi. Nah, saat itu ya. Pemuda saat itu. Kemudian lanjutlah acara berikutnya, Kongres yang kedua, yang tadi disebutkan 1928, dimulai pada tanggal 27. Diawali 27 sampai dengan 28. Benar nggak? Oh benar. Ya, dimulai dengan 27. Ada 3 pertemuan. Pertama itu di bahasa Belanda sih sebenarnya, tapi pada intinya itu di gedung Katolik, gedung Pemuda Katolik. Mereka membicarakan tentang politik, tentang ekonomi, pendidikan, terutama pendidikan yang sangat penting dan lain sebagainya. Setelah itu hari berikutnya bicara tentang juga pentingnya itu pendidikan kebangsaan, keseimbangan antara pendidikan, sekolah, dan di rumah itu perlu juga dibicarakan. Dan pada akhirnya pada tanggal 28 dirumuskanlah sebuah Sumpah Pemuda yang diprakarsai oleh Muhammad Yamin dan teman-temannya yang pada saat itu. Mulailah dari situ. Jadi pada intinya Sumpah Pemuda diawali oleh kegelisahan para pemuda Nusantara melihat tempat mereka tinggal yang tidak sejahtera, tidak makmur. Jadi pada saat itu memang pemuda-pemuda itu emang dituntut untuk kritis ya, membangun Indonesia, membangun negaranya menjadi yang lebih maju gitu kan Mas. Jelas sekali, kritis adalah modal dari setiap pemuda. Perannya tuh kelihatan nyata gitu di Indonesia. Perannya ya nyata, tapi bukan hanya mengkritik ya. Zaman sekarang kan mengkritik ke tweet, wah ada selebgram ini ikut ke tweet, cuma bisa komentar, nggak ada aksinya. Mengeluarkan bukti yang nyata, mengeluarkan aksi, mengeluarkan hasil juga. Pada saat itu mereka beraksi juga dengan merumuskan 3 paragraf itu. Sampai paragraf ya. Masih kan nggak 3 poinnya? Apa perlu kita bacakan biar mengingat? Boleh? Oke ya, poin pertama, mari kita baca bersama-sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia sekaligus mengingat. Jadi seperti itulah kurang lebih
sejarahnya dari Sumpah Pemuda. Nah, dari sejarah yang masa lalu itu kan sebelum Indonesia merdeka ya. Ya betul. Nah, berarti kan itu bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang dibentuk menjadi bahasa Indonesia itu kan sebelumnya ada bahasa Melayu yang diambil dari para pemuda. Nah, itu kok bisa yang diambil itu bahasa Melayu itu gimana ya? Sebenarnya yang mau saya ya bukan klarifikasi juga ya. Pada saat itu bahasa Indonesia juga bukan bahasa yang digunakan. Secara teknis yang dikatakan dalam Sumpah Pemuda itu adalah bahasa Melayu modern. Secara teknis. Jadi yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Tapi mereka merasa bahasa Melayu ini tidak menjadi kata Melayu ya. Kata Melayu tidak menjadi kata persatuan untuk setiap negara, setiap daerah di Indonesia. Karena di Indonesia banyak berbagai macam bahasa. Ada Jawa, Batak, beribu-ribu ya kan. Makanya dibuatlah sebuah kesepakatan bersama. Kita harus menggunakan bahasa yang sama, bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Yang secara teknis pada saat itu adalah bahasa Melayu modern. Tujuannya apa? Mempersatukan bangsa Indonesia supaya setiap pemuda dapat bersatu memerdekakan Indonesia. Karena belum merdeka waktu itu. Ya. Tanpa terhalangi bahasa. Tanpa terhalangi bahasa. Kalau sekarang bahasanya bahasa apa? Bahasa gaul. Campur ya, bahasa gaul ya, bahasa gaul, bahasa campur-campur. Lo gue. Lu gue. Apalagi saya kan dari Jakarta, biasanya lu gue gitu. Sampean. Sampean. Dan jadi emang bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan banget ya buat di Indonesia. Kita kemanapun mau pergi nggak perlu kita belajar bahasa daerah itu, kita bisa menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang jelas diketahui semua masyarakat Indonesia. Jelas sekali. Oke, yang selanjutnya kan saat ini ya baru-baru ini terjadi demo. Ya itu peran Sumpah Pemuda sendiri itu apakah ada pada saat ini, mana di masa milenial saat ini? Ya, kita mengetahui beberapa hari yang lalu mungkin ada teman-teman kita yang ikut menyuarakan aspirasi suaranya. Karena mereka memandang pemerintah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dengan ingin mengesahkan Omnibus Law. Proses dalam pemuda kreatif menurut saya juga perlu dikritisi. Apresiasi dengan cara demo itu juga merupakan satu cara. Tapi merusak, mengganggu itu juga merugikan banyak orang. Makanya menjadi pemuda kita harus menjadi pemuda yang kritis dan pemuda yang cerdas, cerdik. Bagaimana kita juga berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia ini dengan cara kita ya merawat bangsa Indonesia itu, Fasilitas-fasilitas. menjaga fasilitas juga. Terutama yang penting bahasa Indonesia. Nilainya berapa? Bahasa Indonesia 80, luar biasa. Keren. Jadi seperti itu, pemuda perlu juga pada zaman sekarang, zaman milenial ini untuk kritis. Tetapi modal kritis adalah membaca. Literasi. Karena ada yang mengatakan seluas, dia dalam bahasa Inggris tapi akan saya baca Indonesiakan, duniamu itu seluas buku yang kamu baca. Iya, kalau kamu baca hanya sedikit literasi, duniamu hanya sebatas itu. Tetapi literasi ketika kamu baca semakin banyak, duniamu akan menjadi semakin luas. Modal untuk kritis adalah membaca, banyak membaca. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. 1 menit, 1 jam, saya harus lebih pintar dari sebelumnya dengan cara membaca. Harus menunjukkan progres yang lebih dari sebelumnya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya membaca itu juga penting banget loh teman-teman, karena kita nggak bisa asal ngomong kalau belum membaca. Jadi jangan lupa literasi yang lebih ya. Jangan mengkritik duluan, tapi kalian harus mengerti asal usulnya dulu. Harus memiliki sumber. Ya, Sumber betul, yang sumber terpercaya, terpercaya. sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke lanjut nih Mas, bagaimana sih kan peran pemuda
muda di tengah-tengah pandemi yang kayak gini nih, kita susah kemana-mana, kita susah bergaul sama teman-teman, apalagi yang baru masuk kuliah, baru masuk SMA, itu kan kayak belum kenal nih teman-teman sama yang lainnya. Nah, gimana sih di masa pandemi kayak gini Sumpah Pemuda dinyatakan dalam masa pandemi? Masa pandemi kan kita sudah jarang bertemu secara massal, dan sekarang teknologi menjadi cara untuk mempersatukan. Nah, teknologi manfaatkanlah dengan baik. Kita semua mungkin yang menonton di rumah punya Twitter, punya Instagram, punya Facebook, punya WA. Peran pemuda adalah bagaimana pemuda bisa men-share berita-berita yang positif, men-share tentang misalnya Sumpah Pemuda, maknanya dan lain sebagainya, untuk menunjukkan kepada mungkin yang followers kita, yang mengikuti kita juga tahu. Jadi kita harus aktif juga dengan sosial media itu. Seperti itu menurut saya, harus aktif. Aktif di sosial media walaupun kita belum bisa aktif di dunia nyata gitu. Ya, betul. Dengan membagikan hal yang positif Ya. tadinya. Jadi ya walaupun kita di masa pandemi kayak gini nih, kita masih bisa memanfaatkan sosial media loh teman-teman, buat sharing, buat bikin sosial kampanye. Yang penting dampak positif ya, ingat. Terus kita mau ngomong-ngomong santai lagi nih, Pak. Wah, boleh. Mungkin dari teman-teman penonton ada yang mau ditanyakan, karena sudah kita spesial edisi Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Mas mau tanya, apa yang harus dilakukan pemuda gereja saat ini? Soalnya kan pemuda sendiri merupakan tonggak ujung suatu negara untuk kemajuan masa depan. Jadi apa yang harus dilakukan pemuda gereja untuk kemajuan masa depan Indonesia? Terima kasih Oni buat pertanyaannya. Nope. Silakan, boleh, Mas. Nah, saya jadi teringat sebuah ayat dari Yeremia 29 ayat 8. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 8 itu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya apa? Di mana kita tinggal? Di Indonesia. Lebih spesifik lagi, di mana kita berada? Di Jakarta, di Bandung, di Jawa, di Solo, di Sragen, Karanganyar, dan lain sebagainya. Jadi yang lebih utama dari ayat itu, dimanapun kita berada, kita harus membuat sejahtera daerah itu. jadi berkat. Harus jadi berkat daerah itu. Dan sering ada yang mengatakan seperti ini kayak tadi, pemuda kan itu ujung tombak. Ada yang mengatakan pemuda itu kan masa depan gereja atau bangsa. Saya mengatakan pemuda bukan masa depan gereja atau masa depan bangsa. Pemuda adalah masa kininya gereja dan masa kininya bangsa. Tanpa ada masa kini, tidak akan mungkin ada masa depan. Peran aktif kita dalam membangun setiap daerah dimanapun kita ada, itu adalah bentuk partisipasi aktif kita sebagai pemuda. Lalu apa peran nyata, peran konkret yang mungkin dapat kita lakukan sebagai pemuda? Kira-kira menurutmu apa peran konkretnya? Gantian nanya, masa aku nanya terus? Ditanya terus. Apa kira-kira peran aktif kita? Mungkin Di lingkungan. Di lingkungan gereja atau lingkungan gereja bisa, lingkungan masyarakat bisa. mungkin ya saat rapat kan biasa rapat semangat, rapat pengurus tuh komisi juga diundang. Mungkin kita sebagai komisi remaja bisa menyuarakan menurut aspirasi kita dengan segala menurut pendapat kita, tetapi dengan sumber-sumber yang baik, ada latar belakangnya untuk kita dapat memberikan pendapat. Terus memiliki latar belakang juga banyak sekali di tengah-tengah saat ini itu kita sebagai remaja itu kadang dipandang gue sih kecil ya. Ada beberapa kita itu dianggap sepele oleh orang-orang. Kadang nggak didengerin juga ya. Oh, ini jadi curhat ya. Jadi curhat ya. Yang sejujurnya saja. Ya, Suka-suka. Ya,
memang tidak menutup kemungkinan pemuda itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena pemuda belum berpengalaman katanya. Pemuda belum banyak pengetahuan. Tetapi kalau pemuda nggak diberikan kesempatan, pemuda nggak diberikan peluang, itu pemuda tidak akan bisa berpartisipasi. Makanya gereja juga harus berusaha mewadahi pemuda. Kalau gereja tidak ada bisa mewadahi pemuda dari sekarang, tidak mungkin ada masa depan gereja. Masa depan ditentukan oleh masa kininya gereja. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya pemuda itu sebenarnya harus diajak untuk turut berkembang juga ya, nggak cuma pandang sebelah mata, nggak cuma kamu masih kecil, kamu masih umur berapa atau nggak bisa kamu belum ngerasain ini kan saya sudah bisa gitu ya orang dewasa. Tapi padahal saat remaja itu juga kita harusnya diajak ikut berpartisipasi juga. Tentu memang harus juga diberikan kesempatan. Memang pemuda Kristen itu biasanya kan apa partisipasimu? Oh, saya cukup dengan doa saja, doa cukup. Ya memang doa cukup, tetapi harus ada aksi nyata. Aksi nyata. Konkretnya apa? Misalnya membantu korban bencana alam. Rewang salah satunya. Ataupun kita terlibat aktif dalam permasalahan politik, sosial, ekonomi. Terlibat aktifnya bukan berarti terjun langsung, tetapi kita terlibat aktif dengan cara mengetahui, mencari tahu gitu kan, literasi lagi gitu. Nggak perlu terjun ke lapangan, tapi yang penting kita mengerti apa yang disampaikan mereka. Ya, jadi seperti itu. Sekarang kita mau ngapain ya? Ngobrol santai ya sama Mas Gambara. Kita mau bahas hobi nih. Hobi? Ya, hobi. Selain kopi. Selain hobi, hobi. Ada hobi apa Mas? Kayak mungkin olahraga atau mungkin menyanyi atau bakat-bakat terpendam yang belum kita ketahui, ini kita akan buka-bukaan di sini sama Mas. Oke. Hobinya bukan bernyanyi pastinya. Kalau saya nyanyi, bubar semua soalnya fals. Hobi saya itu ada 2, naik gunung sama melukis. Saya ini pelukis, penuh luka dan tangis. Kok relate gitu ya, kayak relate ke semua orang. Nah kalau naik gunung sendiri udah pernah kemana aja, terus itu dari kapan Mas kok bisa suka naik gunung? Suka naik gunung itu sejak SMP. Ada beberapa gunung yang sudah Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu Jawa Barat banyak sih sebenarnya yang mau saya sebutin nih. boleh sebutin satu. Jawa Barat itu ada Gunung Gede Pangrango, ada 2 puncak Gede Pangrango, lalu Gunung Salak, saya sudah, lalu ke daerah Garut, Papandayan, lalu ada apalagi Guntur, Ciremai, Cikuray, itu Jawa Barat. Jawa Tengah Gunung Lawu, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Selamet. Udah banyak juga ya, ya ternyata. Itu sampai sekarang juga kayak. Masih berlanjutan. Wah, kalau sekarang agak sulit nyari waktunya ya. Iya, nggak sempet sih ya. Iya, ini pemuda sini bentar lagi mau naik gunung beberapa tanggal 29 besok. Gunung Lawu. Bareng-bareng gitu. Ngajak saya, tapi saya ada kegiatan jadi nggak bisa. Jadi seperti itu. Terus kalau melukisan gimana Mas? Boleh ceritain dong dulu gimana? Melukis saya suka dari kecil. Dari SD ya, bisa saya ingat SD lah. Sebelum lahir saya nggak ingat. Oh, iya. Dari SD itu saya suka gambar. Buku saya itu bukan penuh dengan tulisan catatan. Buku saya itu penuh dengan catatan atau bukan catatan sih, gambar coret-coretan gitu loh. Gambar kartun. Gambar kartun, guru lagi jelasin gitu, kita gambar kartun gitu ya. Gambar Power Ranger, gambar Makibau, ada yang ngerti Makibau? Itu tahun 90-an yang ngerti, itu peranakan dari kuda dan sapi, jadinya Makibau itu. Makibau, Dragon Ball dulu tuh, jadi suka coret-coret itu. Jam istirahat, dulu kan masih SD itu masih apa ya? Apa
papan hitam gitu ya pakai sabun. Ya. Nyoret-nyoret di sana gitu kan. Terus guru datang, ini siapa yang nyoret-nyoret? Kena udah selesai. Berarti gambarnya itu kartun ya? Dulu SD mulai kartun, SMP mulailah gambar potret. Terus STM, saya STM bukan SMA. STM itu mulailah gambar mesin bentuk gitu, dan mulai gambar tematis sampai kuliah sampai sekarang. Mengalami masa gambar-gambar legend ya? Gambar legend itu yang gunungnya tuh dua, tengahnya matahari, terus jalan di tengah sawahnya putih. Gambar itu ya? Sempat itu dulu tuh, gambar aja itu. Sampai sekarang tuh masih ada. Semua anak gambar dari Kalau generasi-generasi. dulu gambar pemandangan, siapa yang dulu tuh gambarnya mesti gunung dua. Tengahnya jalan. Tengahnya ya Tengahnya jalan jalan. matahari. Ini Gunungnya tuh sawah-sawah. gini. Ada Terus sungai, ada sungai. Terus itu yang listrik. Sempet kayak gitu. Ya? Sempet juga. Ternyata semua orang Indonesia tuh kayak gitu ya. Itu nomor satu. Iya. Nomor satu. Selain bahasa ternyata juga ada gambar legend sebagai pemersatu Indonesia. mungkin untuk dalam hal gambar, adakah karya yang sudah dilelang? Karena biasanya karya itu dapat dihargai seorang membuat penghargaan. Nah, Mas dalam hal itu membuat karya yang lalu langsung dapat penghargaan dalam bentuk apapun. Saya sudah ikut pameran 2 kali bersama namanya sebuah komunitas itu Seruni. Seruni satu ya. Seruni itu seni rupa Kristiani yang isinya itu para seniman-seniman seni rupa dari berbagai daerah bersatu dalam sebuah wadah namanya Seruni itu. Nah, pameran beberapa kali sama mereka. Lalu untuk pelelangan itu waktu itu ketika dengan Lembaga Alkitab Indonesia, ketika mereka sedang menggalang dana dengan bertajuk Alkitab bagi semua. Jadi memang lelangan lukisan itu diperuntukkan sumbangan juga, jadi seperti itu. Iya, nanti bulan Desember tanggal 4, 5, 6 ini akan ada namanya Festival Sapa Sastra dan Rupa Kristiani. Gimana? Online nanti. Oh ya virtual ya. Virtual. Sekarang Dulu kan virtual. pamerannya kan di tempat, sekarang Iya. pamerannya virtual. Jadi akan ada nanti tentang pameran, tentang sastra dan lain sebagainya. 4, 5 Desember. Saya promosi dulu. Boleh loh. Catat tanggalnya. Jangan ya, 4 sampai 5 Desember 2020. 2020. Nah, kalau tadi kan naik gunung masih susah tuh Mas mengatur waktu. Kalau melukis sampai sekarang gimana? Apa masih di waktu agak senggang gitu, coret-coret atau Melukis saya masih, sekarang saya lagi melukis sebuah lukisan yang temanya itu membumi raga menjejaki asa. berat sekali ya temanya. Berat ya? Nggak seberat-berat badan saya. Menurut saya apa? Jadi saya lagi melukis itu ukurannya 2 kali 1,5 meter. Semacam Kanvas. poster. Semacam Poster. di kanvas. Oh, di kanvas. Di kanvas. Jadi lumayan cukup besar dan nanti itu juga diperuntukkan untuk ini cover buku penabisan sekaligus dekorasi di penabisan. Oh, sekalian. Sekaligus. juga. Ini kan bakat juga ya. Iya. Ngomong soal penapisan. Kapan? Penabisan. Belum dengar ya ceritanya. Sebenarnya sudah. Angin lalu ya. Biar ada pembicaraan ini ya. Konten. Penabisan itu sesuai yang sudah diputuskan oleh GKJ Taman Murni akan diadakan 27 November 2020. Ya, di Taman Murni lokasinya dimulai pukul 4 sore. Sampai malam kan. Ya, sekitar sampai jam 6 aja 2 jam. Peraturannya kan tidak boleh lama-lama. Oh, iya. Menjaga jarak Masih juga menjaga karena jarak. saat ini. Itu persiapan untuk penapisan. Itu butuh sekali, terutama butuh persiapan mental. Mental. Gimana tuh Mas caranya persiapan mental yang udah Persiapan mental hampir itu sebulan katanya. kita akan akan menjabat sebagai seorang pendeta dan
sebuah gereja yang berisi dengan jemaat. Jemaat pikirannya kan banyak, tidak cuma satu, berbagai macam, beraneka ragam. Dan di situlah kita mempersiapkan, kita akan bersama-sama berjalan dalam peziarahan iman bersama mereka. Persiapan mental saya, lalu juga persiapan tanggung jawab saya nantinya. Jadi seperti itu. Berarti tanggal 27 November di GKJ. Ya, GKJ Taman. Ada online juga. Oh bisa. Ada online juga. Secara virtual juga. Di GKJ Taman Murni. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain lonceng. Channelnya GKJ Taman GKJ Murni. Taman Murni. GKJ Dagen Balor, jangan lupa juga. Nah, sebelum pentabisan, berarti kan masih sebelumnya itu ada perjalanan panjang. Sebelum menuju pentabisan, sebelum menjadi calon pendeta, sebelum menjadi ingin jadi pendeta. Nah, itu gimana Mas ceritanya kok bisa Pikiran sudah lain panggilan panjang. Tuhan? Saya tadi mengatakan saya itu dari STM. Ya, Ya. STM Budi Utomo atau di Jakarta. Atau orang bilang itu budut. Itu terkenal dengan tauran. Terkenal ya? videonya viral. Media viral. Biasanya kan kalau dari STM itu kerja ya. Saya memilih untuk kuliah teologi. Setelah kuliah teologi, sebenarnya tujuan awal saya bukan untuk menjadi pendeta, tapi ingin belajar. Enggak juga, cuman pengen tahu, pengen belajar. Berawal dari keingin Penasaran lah pokoknya, penasaran apa sih itu orang Kristen, siapa sih itu Allah, bagaimana tujuan hidup manusia dan lain sebagainya tentang Alkitab itu. Ya saya pengen kuliah teologi. Setelah kuliah teologi sampai akhir pun saya tidak ada keinginan menjadi seorang pendeta. Tetapi seorang kawan mengatakan kepada saya, ilmumu, apa yang sudah kamu pelajari selama 5 tahun untuk apa? Kamu sudah berjuang selama 5 tahun, salurkanlah apa yang sudah kamu pelajari itu di gereja. Akhirnya saya memutuskan ya sudah, saya mengikuti proses menjadi seorang pendeta. Walaupun waktunya 2 tahun. Saya baru masuk proses 2008, saya lulus 2015. Jadi gitu nih teman-teman ceritanya Mas Galbara, mulai dari tadi hobinya melukis, ada naik gunung, terus kepikiran nih jadi masuk ke teologi ya Mas. Dengan basicnya STM. Mesin. Nah sebenarnya kita nih masih mau ngobrol-ngobrol banyak nih sama Mas Galbara, cuman kayaknya malaman agak bagus. Durasi. Ya durasi. Jadi kita mau beri semangat juga Mas Galbara buat sebulan lagi yang mau pentabisan, semoga lancar sampai selesai, lancar semuanya. Dan lukisan hasil belajar. Amin.